Suara detak jam dinding di ruang tengah terasa begitu lambat dan menyiksa malam itu. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat 15 menit. Maya masih duduk terpaku di sofa ruang tamu. Majalah yang sejak tadi berada di pangkuannya sama sekali tidak terbalik halamannya. Pikirannya melayang jauh, menembus dinding-dinding rumah mewah yang selama ini ia rawat dengan penuh kasih sayang. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman untuk pulang, belakangan ini terasa seperti neraka yang dingin. Sikap Raka, suaminya, sudah berubah drastis dalam 3 bulan terakhir. Laki-laki yang dulu berjanji akan selalu membahagiakannya itu, kini sering pulang larut, beralasan lembur, atau rapat dengan klien penting di luar kota. Namun, naluri seorang istri tidak pernah bisa dibohongi. Maya merasakan ada jarak yang membentang, ada aroma asing yang menempel di kemeja suaminya, dan ada kebohongan yang terselip di setiap kalimat yang keluar dari mulut Raka. Tiba-tiba, sorot lampu mobil menembus tirai jendela, disusul suara deru mesin yang sangat ia hafal, berhenti tepat di depan garasi. Maya menarik napas panjang, mencoba menata hatinya yang bergemuruh. Ia berdiri, merapikan sedikit gaun tidur panjangnya yang sopan, dan berjalan menuju pintu utama. Ia sudah menyiapkan senyum terbaiknya, berharap malam ini Raka akan pulang dengan membawa kehangatan yang dulu pernah ada. Namun, saat pintu terbuka, senyum di bibir Maya seketika membeku. Hatinya mencelos, seolah ditarik paksa dari rongga dadanya, hingga jatuh berantakan ke lantai. Raka tidak pulang sendirian. Di sampingnya, berdiri seorang wanita muda dengan pakaian yang sangat mencolok. Rok mini, ketat berwarna merah menyala, dan atasan tanpa lengan yang memamerkan kulit putihnya. Tangan wanita itu melingkar manja di lengan Raka, seolah mendeklarasikan kepemilikan. Wajah Maya memucat, lidahnya keluh. Ia menatap Raka, meminta penjelasan lewat sorot matanya yang mulai berkaca-kaca. Namun Raka justru menatapnya dengan tatapan datar tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia melenggang masuk melewati Maya begitu saja, membawa wanita asing itu masuk ke dalam istana kecil yang selama ini dijaga kesuciannya oleh Maya. Aroma parfum wanita itu begitu menyengat, menusuk indera penciuman Maya. Aroma yang berbeda jauh dengan kelembutan yang biasa melekat di rumah ini. Dengan gemetar, Maya menutup pintu dan berbalik menghadap mereka. Raka sudah duduk santai di sofa favoritnya, menyilangkan kaki, sementara wanita itu duduk merapat di sebelahnya, menatap Maya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan. "Mas, siapa wanita ini?" tanya Maya dengan suara bergetar, menahan tangis yang siap pecah kapan saja. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap berdiri tegak, meski kakinya terasa lemas seperti jeli. Raka menghela napas kasar, seolah pertanyaan Maya adalah gangguan yang tidak penting. Ia menepuk tangan wanita di sebelahnya dengan lembut, lalu menatap Maya tajam. "Duduklah Maya, ada hal penting yang harus aku bicarakan malam ini, dan aku tidak mau mengulanginya 2 kali, jadi dengarkan baik-baik." Maya tidak beranjak. Ia tetap berdiri di tempatnya, mematung. "Jelaskan dulu siapa dia. Mas, kenapa kamu membawanya ke rumah kita malam-malam begini? Apa kamu tidak memikirkan perasaan istrimu?" Wanita muda itu terkekeh pelan. Suara tawanya terdengar begitu menyakitkan di telinga Maya. "Aduh, Mas Raka, istrimu ini ternyata galak juga ya. Padahal penampilannya kuno begini," sindir wanita itu sambil mengibaskan rambut panjangnya yang dicat pirang. "Diamlah, Bella. Biar aku yang bicara," potong Raka. Namun nada bicaranya pada wanita bernama Bella itu terdengar jauh lebih lembut dibandingkan saat ia bicara pada Maya. Raka kembali menatap Maya, kali ini dengan sorot mata yang dingin dan menusuk. "Kenalkan, ini Bella. Dia bukan sekadar teman, dan dia bukan sekadar rekan kerja. Dia adalah wanita yang aku cintai, dan dia adalah calon istri keduaku." Duar. Kalimat itu meledak di kepala Maya lebih keras daripada sambaran petir di siang bolong. "Istri kedua?"
Calon istri kedua? Dunia Maya seakan runtuh seketika. Ruang tamu yang luas itu terasa menyempit, menghimpit dadanya hingga sesak napas. Ia mencengkeram sandaran kursi makan di dekatnya untuk menahan tubuhnya agar tidak ambruk. Air mata yang sejak tadi ia tahan, akhirnya luruh membasahi pipinya yang pias. "Apa maksudmu, Mas? Kamu mau menikah lagi?" tanya Maya lirih. Suaranya hampir hilang tertelan isak tangis. "Apa kurangnya aku selama ini? Aku mengurusmu, mengurus rumah ini. Aku berbakti padamu dan ibumu. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku?" Raka mendengus kesal. Ia berdiri dan berkacak pinggang. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena marah melihat air mata Maya. "Berhenti mendramatisir keadaan, Maya. Aku bosan melihatmu menangis. Kamu tanya apa kurangmu? Kamu itu membosankan. Lihat dirimu, setiap hari hanya sibuk dengan urusan dapur, urusan rumah. Penampilanmu tidak ada kemajuan. Aku ini laki-laki sukses, Maya. Aku butuh pendamping yang bisa aku bawa ke pesta bisnis, yang bisa diajak bicara soal gaya hidup, yang cantik dan segar seperti Bella. Kamu hanya cocok di dapur." Hinaan itu menancap tepat di ulu hati Maya. Selama ini, ia rela tidak bekerja kantoran demi mengurus Raka, demi memastikan Raka bisa fokus meniti karier. Ia mengorbankan masa mudanya, mengorbankan impiannya, hanya untuk menjadi istri yang berbakti. Dan kini, pengorbanan itu dibalas dengan penghinaan yang begitu keji. Bella tersenyum penuh kemenangan. Ia berdiri dan merangkul lengan Raka lagi, lalu menatap Maya dengan wajah yang dibuat-buat iba. "Mbak Maya, sudahlah, ikhlaskan saja. Mas Raka itu butuh hiburan, butuh semangat baru. Mbak Maya kan sudah tidak bisa memberikan itu lagi. Lagi pula, aku tidak keberatan kok berbagi suami. Kita bisa jadi saudara yang akur kan, asalkan Mbak Maya tahu diri dan tidak banyak menuntut." Maya menatap Bella dengan nyalang. Rasa sakit di hatinya perlahan berubah menjadi amarah yang membara. "Tahu diri? Kamu datang ke rumahku, menggandeng suamiku, dan menyuruhku tahu diri? Di mana harga dirimu sebagai wanita? Apa orang tuamu tidak mengajarimu adab untuk tidak merebut milik orang lain?" "Cukup, Maya," bentak Raka keras. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Ia menunjuk wajah Maya dengan telunjuknya. "Jangan berani-berani kamu menghina Bella. Dia jauh lebih berharga daripada kamu saat ini. Dengar keputusanku ini baik-baik. Aku tidak meminta pendapatmu. Aku memberitahumu. Aku akan menikah dengan Bella. Titik. Aku akan melakukan poligami. Suka atau tidak suka, kamu harus menerimanya." Maya menggeleng kuat-kuat. Air matanya berderai semakin deras. "Tidak, Mas. Aku tidak mau. Aku tidak sudi dimadu. Dalam pernikahan kita dulu, kamu berjanji hanya akan ada aku satu-satunya. Aku tidak akan pernah memberikan izin untuk kamu menikah lagi." Raka tertawa sinis. Tawa yang terdengar begitu jahat. Ia melangkah mendekati Maya, menatap istrinya itu dengan tatapan mengintimidasi. "Kamu pikir izinmu itu penting? Kamu pikir aku butuh tanda tanganmu di atas kertas untuk bisa bahagia? Jangan mimpi, Maya. Kamu itu hanya menumpang hidup di sini. Semua yang kamu nikmati, rumah ini, mobil yang terparkir di luar, uang belanja yang kamu pegang, semua itu dari aku, dari keringatku. Jadi kamu tidak punya hak untuk melarangku." Maya mundur selangkah. Hatinya terasa perih mendengar kata-kata suaminya. Raka benar-benar sudah lupa siapa yang sebenarnya menyokongnya saat ia masih merintis karier dari nol. Raka lupa siapa yang diam-diam menyuntikkan dana saat usahanya hampir bangkrut. Maya ingin sekali berteriak, ingin sekali melemparkan semua bukti rekening koran ke wajah Raka, tapi ia menahannya. Belum saatnya. Ia harus tahu sejauh mana Raka akan bertindak. "Aku tetap menolak, Mas. Kalau kamu memaksa menikah dengan wanita ini, ceraikan aku dulu. Kembalikan aku pada ibu dengan cara baik-baik, sama seperti saat kamu memintaku dulu," ucap Maya tegas, meski suaranya masih serak karena tangis.
Mendengar kata cerai, wajah Raka berubah merah padam. Ia tidak menyangka Maya akan berani menantangnya. Di matanya, Maya adalah wanita lemah yang tidak punya tempat tujuan selain rumah ini. "Oh, jadi kamu menantangku? Kamu minta cerai? Bagus, itu lebih mudah buatku. Tapi ingat satu hal, Maya. Kalau kita cerai, kamu akan keluar dari rumah ini tanpa membawa apa-apa. Kamu akan kembali jadi gembel. Dan ibumu, Ibu Ningsih yang sakit-sakitan itu, apa kamu tega membiarkan dia melihat anaknya jadi janda miskin? Pikirkan itu baik-baik." "Jangan bawa-bawa ibu dalam masalah ini, Mas," teriak Maya. Emosinya terpancing saat Raka mulai menyentuh ranah yang paling sensitif baginya, yaitu ibunya. "Kenapa? Takut ibumu yang suci itu kena serangan jantung?" ejek Raka. Bella ikut tertawa di belakangnya. "Dengar Maya, aku kasih kamu waktu 1 malam untuk berpikir. Besok pagi, aku mau jawaban IYA keluar dari mulutmu. Kalau kamu setuju aku poligami, kamu masih boleh tinggal di sini, masih boleh makan dari uangku, dan statusmu sebagai Nyonya Raka masih aman. Tapi kalau kamu tetap keras kepala menolak, maka besok juga aku akan urus surat talak, dan kamu bisa angkat kaki dari sini detik itu juga." Raka berbalik badan, kembali menggandeng Bella dengan mesra. "Ayo, sayang, kita pergi dari sini. Udaranya jadi pengap karena ada orang yang tidak tahu diuntung. Kita cari hotel bintang 5 yang paling bagus. Aku tidak betah di rumah ini." "Iya Mas, yuk kita cari tempat yang lebih nyaman. Kasihan Mas Raka kalau harus satu atap sama wanita yang bisanya cuma nangis dan ngeluh," sahut Bella dengan nada manja yang dibuat-buat. Mereka berdua berjalan keluar pintu, meninggalkan Maya yang masih berdiri mematung di ruang tamu. Suara pintu yang dibanting keras oleh Raka membuat Maya terlonjak kaget. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil Raka melesat pergi meninggalkan halaman rumah, meninggalkan Maya sendirian dalam keheningan malam yang mencekam. Tubuh Maya akhirnya merosot ke lantai. Kakinya tak kuat lagi menopang berat badannya yang terasa berkali-kali lebih berat karena beban kesedihan. Ia menangis sejadi-jadinya, menumpahkan segala rasa sakit, kecewa, dan amarah yang bercampur menjadi satu. Bayangan masa lalu saat mereka menikah dengan sederhana, namun penuh cinta kembali berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Raka yang dulu lembut, Raka yang dulu selalu mencium keningnya sebelum tidur, kini telah mati, digantikan oleh sosok monster yang gila hormat dan buta oleh nafsu. "Ya Tuhan, kuatkan hamba," bisik Maya di sela-sela isak tangisnya. Ia memeluk lututnya sendiri, merasa begitu kedinginan meski AC di ruangan itu sudah ia matikan. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Maya. Ia tidak tidur sedetik pun. Pikirannya berkecamuk. Ancaman Raka terngiang di telinganya. Poligami atau cerai. 2 pilihan yang sama-sama menyakitkan. Namun, di balik rasa sakit itu, ada satu hal yang Raka tidak sadari. Raka terlalu meremehkan diamnya Maya. Raka terlalu percaya diri dengan kesuksesannya yang sebenarnya semu. Raka lupa bahwa selama ini, kartu-kartu penting dalam permainan kehidupan mereka dipegang erat oleh tangan halus Maya. Saat matahari mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur, Maya bangkit dari lantai. Matanya sembab, tapi tatapannya kini berbeda. Tidak ada lagi keraguan di sana. Air matanya sudah kering. Rasa cintanya pada Raka sudah ikut menguap bersama perginya mobil suaminya semalam. Maya berjalan menuju kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah yang dikatakan Raka, kuno, dan membosankan itu kini memancarkan aura dingin yang menakutkan. "Kamu ingin bermain api, Mas," gumam Maya pelan pada bayangannya sendiri di cermin. "Baiklah, akan aku pastikan kamu terbakar sampai menjadi abu." "Kamu pikir aku akan diam saja kamu injak-injak? Kamu salah besar, Raka. Sangat salah." Maya mengambil ponselnya yang tergeletak di meja rias. Ia melihat ada satu panggilan tak terjawab dari ibunya, Ibu Ningsih. Hatinya berdesir perih. Ia tidak boleh membiarkan ibunya tahu tentang kejadian semalam. Setidaknya belum untuk saat ini.
Maya harus menyusun rencana. Ia harus cerdas. Jika Raka ingin perang, maka Maya akan memberinya perang yang tidak akan pernah bisa Raka menangkan. Maya menatap layar ponselnya. Jari jemarinya dengan lincah membuka aplikasi mobile banking. Ia melihat deretan angka saldo yang fantastis di sana. Saldo yang Raka kira adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Padahal sebagian besar adalah hasil investasi cerdas Maya dan warisan ayahnya yang ia putar atas nama perusahaan Raka. Nikmatilah kebahagiaan semu kalian selagi bisa, bisik Maya sambil tersenyum miris. Ia meletakkan ponselnya kembali. Hari ini, babak baru dalam hidupnya dimulai. Bukan sebagai istri yang teraniaya, tapi sebagai wanita yang akan menuntut keadilan dengan tangannya sendiri. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah-celah gorden yang sengaja Maya buka lebar-lebar. Ia sudah mandi dan berpakaian rapi, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana bahan berwarna krem. Wajahnya terlihat segar meski lingkaran hitam samar di bawah matanya tidak bisa sepenuhnya disembunyikan oleh bedak tipis. Maya sedang menata piring di meja makan saat suara klakson mobil terdengar nyaring dari depan rumah. Itu bukan suara mobil Raka, melainkan mobil SUV hitam milik Ibu Ratna, mertuanya. Jantung Maya berdegup kencang. Ia tahu Raka pasti mengadu pada ibunya. Maya menarik napas dalam, menyiapkan mental untuk menghadapi hakim kedua dalam rumah tangganya. Ia berjalan ke pintu depan, membukanya perlahan. Benar saja, Ibu Ratna turun dari mobil dengan wajah menekuk masam, diikuti oleh Raka yang berjalan di belakangnya dengan dagu terangkat angkuh, seolah anak kecil yang baru saja mendapat perlindungan dari ibunya setelah berbuat nakal. "Maya!" seru Ibu Ratna bahkan sebelum kakinya menginjak teras. Suaranya melengking, memecah ketenangan pagi di kompleks perumahan elit itu. Maya menyalami tangan Ibu Ratna dengan takzim, mencoba tetap sopan meski hatinya bergejolak. "Selamat pagi, Ibu. Tumben Ibu pagi-pagi sudah." "Jangan basa-basi," potong Ibu Ratna kasar, menarik tangannya dengan cepat seolah jijik disentuh oleh Maya. Ia melangkah masuk ke dalam rumah tanpa permisi. Matanya menyapu seisi ruangan dengan tatapan tajam, seolah mencari kesalahan. "Kamu ini istri macam apa, hah? Suami pulang kerja capek-capek, malah diajak bertengkar sampai harus tidur di hotel. Kamu mau bikin anak saya terlantar?" Maya terbelalak. Raka benar-benar memutarbalikkan fakta. "Ibu, Mas Raka tidak tidur di hotel karena bertengkar biasa. Dia membawa perempuan lain ke rumah ini tadi malam. Bu, dia membawa selingkuhannya dan meminta izin untuk poligami. Apa Ibu membenarkan itu?" Maya berharap ada sedikit saja rasa simpati di mata Ibu Ratna. Ia berharap sesama wanita, Ibu Ratna akan mengerti betapa sakitnya hati Maya. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat Ibu Ratna justru mendengus remeh. Wanita paruh baya dengan perhiasan emas mencolok di leher, dan pergelangan tangannya itu duduk di sofa tunggal, menatap Maya dari atas ke bawah dengan pandangan menilai. "Oh, soal itu?" Nada suara Ibu Ratna terdengar enteng, seolah perselingkuhan Raka adalah hal sepele, seperti lupa membeli garam. "Raka sudah cerita semuanya sama Ibu tadi pagi pas sarapan. Dan menurut Ibu, permintaan Raka itu wajar." Kaki Maya lemas seketika. "Wajar? Bu, suami saya mau menikah lagi dengan wanita penggoda dan Ibu bilang itu wajar?" "Jaga mulutmu, Maya," bentak Raka yang kini berdiri di samping ibunya. "Bella bukan wanita penggoda, dia wanita berkelas." Ibu Ratna mengangkat tangan, memberi isyarat agar Raka diam. Ia kembali menatap Maya, kali ini dengan senyum sinis yang mengerikan. "Dengar ya Maya, kamu harus sadar diri. Raka sekarang sudah sukses, jabatannya tinggi, uangnya banyak. Wajar kalau laki-laki kelas Raka butuh pendamping lebih dari satu. Itu simbol keberhasilan laki-laki. Harusnya kamu bangga suami kamu laku." Air mata yang sudah Maya keringkan tadi pagi, kini mendesak ingin keluar lagi. Logika macam apa yang sedang dipakai mertuanya ini?
Tapi Bu, dulu kami menikah dengan janji setia. Saya menemani Raka dari nol, dari kami tidak punya apa-apa. Apa pengorbanan saya tidak ada artinya? Ibu Ratna tertawa pendek, tawa yang meremehkan. Pengorbanan? Itu kan memang kewajiban istri, jangan diungkit-ungkit. Sekarang lihat faktanya saja. Kamu itu membosankan, Maya. Penampilanmu datar, tidak ada gairah. Wajar kalau Raka bosan. Tadi ibu sudah lihat foto Bella. Dia cantik, modis, pintar merawat diri. Dia cocok mendampingi Raka bertemu klien-klien besar. Kalau kamu cuma cocok mengurus rumah. Kata-kata Ibu Ratna jauh lebih tajam daripada pisau dapur manapun. Mertua yang selama ini Maya hormati, yang selalu Maya kirimi hadiah setiap bulan, yang selalu Maya biayai pengobatannya dengan uang pribadinya. Meski Raka mengaku itu uangnya, kini terang-terangan menusuknya dari depan. Jadi ibu mendukung Raka menikah lagi? Tanya Maya lirih, memastikan pendengarannya tidak salah. Sangat mendukung, jawab Ibu Ratna tegas tanpa keraguan sedikit pun. Bahkan ibu yang menyarankan Raka untuk segera meresmikan hubungannya dengan Bella. Daripada zina, lebih baik nikah lagi kan? Kamu sebagai istri pertama harusnya legawa. Jangan egois. Kalau kamu menolak, itu artinya kamu istri pembangkang, istri durhaka yang menghalangi kebahagiaan suami. Maya menatap wajah Raka dan Ibu Ratna bergantian. Mereka terlihat sangat mirip saat ini. Sama-sama egois, sama-sama kejam, dan sama-sama tidak punya hati. Saat itulah sebuah tembok terbangun di hati Maya. Rasa hormat dan kasih sayang yang tersisa untuk mertuanya lenyap seketika itu juga. Maya menyadari bahwa ia sendirian di rumah ini. Tidak ada yang memihaknya. Dan satu lagi, tambah Ibu Ratna sambil menunjuk dari Maya. Kalau kamu tetap keras kepala menolak dipoligami, ibu setuju sama Raka. Lebih baik kalian cerai. Masih banyak wanita di luar sana yang antre mau jadi istri Raka. Kamu pikir kamu siapa? Tanpa Raka, kamu cuma janda miskin yang tidak punya apa-apa. Ingat ibumu yang sakit-sakitan itu. Siapa yang mau bayar biaya obatnya kalau bukan Raka? Ancaman itu lagi. Mereka selalu menggunakan Ibu Ningsih sebagai senjata untuk menekan Maya. Mereka pikir Maya tidak punya uang sepeser pun tanpa Raka. Mereka pikir Maya hanyalah benalu yang beruntung dinikahi Raka. Maya mengepalkan tangannya di samping tubuh. Kuku-kukunya menancap ke telapak tangan hingga terasa perih. Tapi rasa sakit itu membantunya untuk tetap sadar dan tidak meledak marah. Marah sekarang tidak ada gunanya. Marah hanya akan membuat mereka waspada. Maya harus bermain cantik. Maya menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia mengubah ekspresi wajahnya menjadi lebih lunak, seolah-olah ia mulai menyerah. Baiklah Bu, Mas, ucap Maya pelan, menundukkan kepalanya. Senyum kemenangan merekah di wajah Raka dan Ibu Ratna. Nah, begitu dong, itu baru istri salihah, seru Ibu Ratna girang. Jadi kamu setuju Raka nikah sama Bella? Maya mengangkat wajahnya, menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Saya butuh waktu untuk menerima semua ini. Tapi kalau memang itu yang terbaik menurut Ibu dan Mas Raka, saya tidak bisa berbuat banyak. Saya hanya minta satu hal, tolong jangan ceraikan saya. Saya masih sayang sama Mas Raka, dan saya butuh biaya untuk Ibu. Raka tertawa puas. Ia merasa di atas angin. Ia merasa berhasil menaklukkan Maya. Hahaha, akhirnya sadar juga kamu. Tentu saja Maya. Selama kamu tidak banyak protes, statusmu aman. Uang bulanan untuk ibumu juga tetap lancar. Bagus, timpal Ibu Ratna sambil berdiri dan merapikan bajunya. Kalau begitu, tugasmu sekarang adalah mempersiapkan segalanya. Raka bilang dia mau bawa Bella ke Prancis untuk liburan sekalian nikah siri di sana biar romantis. Kamu tidak usah ikut, biar mereka bulan madu dulu. Kamu jaga rumah saja. Ke Prancis? Tanya Maya dengan nada pura-pura kaget. Padahal dalam hati ia bersorak. Rencana mereka berjalan sesuai dugaannya.
Itu pasti mahal sekali, Mas. Ah, soal uang gampang. Kan ada kartu kredit. Jawab Raka sombong sambil menepuk saku celananya. Limit kartu yang kamu pegang itu kan besar. Aku akan pakai itu. Kamu jangan coba-coba cerewet soal tagihan nanti. Maya mengangguk pelan. Iya mas, silakan pakai saja. Itu kan memang hak Mas Raka sebagai kepala keluarga. Ibu Ratna menepuk bahu Maya keras-keras. Sebuah tepukan yang lebih terasa seperti pukulan mengejek daripada kasih sayang. Pintar. Ya sudah, ibu mau pulang dulu. Mau siap-siap belanja baju baru buat acara syukuran nanti. Ingat pesan ibu, layani Raka dengan baik. Jangan bikin dia stres. Biar dia fokus sama Bella dulu. Maya mengantar mereka sampai ke pintu depan. Saat mobil Ibu Ratna menghilang di tikungan, senyum penurut di wajah Maya lenyap tak berbekas, berganti dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Silakan bersenang-senang dengan khayalan kalian, desis Maya pelan. Kalian pikir kalian yang memegang kendali? Tunggu saja saat kalian mendarat di Perancis nanti. Kartu kredit itu bukan sumber uang tak terbatas, Mas. Itu adalah tali gantungan yang baru saja kamu kalungkan sendiri ke lehermu. Maya masuk kembali ke dalam rumah, menutup pintu dengan rapat dan menguncinya. Ia merasa rumah ini bukan lagi tempatnya bernaung, melainkan medan perang yang sunyi, dan dia baru saja meletakkan ranjau pertamanya. Suasana rumah yang biasanya tenang kini berubah riuh layaknya pasar malam. Bukan karena ada acara syukuran, melainkan karena kehebohan persiapan keberangkatan trio parasit. Begitu Maya menyebut mereka dalam hati ke negeri Maud. Sejak mendapat lampu hijau palsu dari Maya, Raka dan Bella semakin tidak tahu malu. Bella bahkan sudah berani memindahkan beberapa pakaian mahalnya ke lemari di kamar utama, menggeser pakaian-pakaian sederhana milik Maya, seolah menandai wilayah kekuasaannya yang baru. Raka duduk di ruang tengah dengan laptop terbuka lebar, memamerkan deretan hotel bintang 5 di Paris kepada Bella dan Ibu Ratna. Wajahnya berseri-seri, penuh kesombongan. Lihat ini, Vel, kita akan menginap di sini 2 malam. Pemandangannya langsung Menara Eiffel. Harganya memang mahal, sekitar 1.000 euro per malam, tapi tenang saja. Limit kartu kredit yang dipegang Maya itu masih ratusan juta. Cukup untuk kita foya-foya sepuasnya. Maya yang sedang menyetrika kemeja Raka di sudut ruangan hanya tersenyum tipis, nyaris tak terlihat, mendengar kesombongan itu. Tangannya bergerak perlahan merapikan kerah kemeja suaminya. Kemeja yang mungkin akan menjadi saksi bisu kehancuran pria itu nanti. Maya sengaja membiarkan mereka terlena dalam mimpi-mimpi indah yang melambung tinggi. Mas, yakin mau ambil yang suite room? Itu mahal sekali loh, pancing Maya pelan, berpura-pura khawatir selayaknya istri yang hemat. Halah Maya, kamu itu jangan pelit jadi orang. Sambar Ibu Ratna cepat. Mertuanya itu sedang sibuk mematut diri di depan cermin besar dengan kacamata hitam oversized barunya. Raka itu direktur, masa menginap di hotel melati? Malu dong sama kolega kalau ketahuan. Lagi pula, ini kan momen spesial. Pernikahan Raka dan Bella harus dirayakan dengan kemewahan yang pantas. Kamu kalau iri bilang saja, jangan sok menasihati. Bukan iri Bu, saya cuma mengingatkan tagihannya nanti. Jawab Maya lirih sambil menunduk patuh, menyembunyikan kilatan tajam di matanya. Sudah Maya, diam saja. Bentak Raka tanpa menoleh dari layar laptopnya. Urus saja itu koperku. Pastikan semua jas mahalku masuk dengan rapi. Jangan sampai ada yang kusut sedikit pun. Oh ya, kartu kredit tambahannya mana? Siapkan di dompet travelku sekarang. Maya meletakkan setrikaan, lalu berjalan menuju laci meja kerjanya yang terkunci. Ia mengambil dompet kulit panjang milik Raka. Di dalamnya, ia menyelipkan 2 kartu kredit berwarna hitam, Black Card dan Platinum, yang berkilau. Kartu-kartu inilah yang selama ini menjadi sumber kebanggaan Raka, simbol status sosial yang selalu ia pamerkan ke teman-temannya. Padahal, Raka tidak pernah sadar bahwa kartu utama ada di tangan Maya,
dan segala notifikasi serta kendali limit sepenuhnya ada di ponsel Maya, bukan ponsel Raka. Selama ini, Maya diam saja saat Raka boros, menutupi tagihannya dengan uang investasi warisan ayahnya yang ia putar. Tapi kali ini, keran air itu sudah siap ia tutup rapat. Ini mas, kartu platinum dan black card-nya. Limitnya masih utuh, belum saya pakai sama sekali bulan ini. Ucap Maya menyerahkan dompet itu dengan tangan sedikit gemetar. Gemetar karena menahan antusiasme menunggu kehancuran mereka, bukan karena ketakutan. Bella dengan sigap menyambar dompet itu dari tangan Maya sebelum Raka sempat menerimanya. Matanya berbinar tamak melihat kilauan kartu-kartu premium itu. Wow, Mas Raka hebat banget. Kartunya beneran black card. Duh, aku jadi gak sabar mau belanja tas branded di Champs-Élysées. Teman-teman arisanku pasti bakal iri mati lihat update story aku nanti. Awas ya Mbak Maya, jangan intip-intip statusku nanti, takutnya stroke karena iri. Belanja sepuasmu sayang. Anggap saja itu hadiah pernikahan dari aku. Sahut Raka sambil mengecup pipi Bella, tepat di depan mata Maya. Maya merasakan nyeri di ulu hatinya, tapi ia segera menepisnya. Silakan belanja Bella. Bermimpilah setinggi langit sebelum aku jatuhkan ke dasar jurang. Batin Maya dingin. Ibu juga mau belanja loh Raka. Seru Ibu Ratna tak mau kalah. Ia mendekat dan duduk di samping Bella. Ibu mau beli mantel bulu sama oleh-oleh buat tetangga komplek. Biar si Bu RT yang sombong itu tahu kalau anak ibu sukses besar. Awas ya kalau jatah ibu sedikit. Tenang Bu, semua kebagian. Limitnya kan ratusan juta. Bu, aman. Kita habiskan saja. Nanti Maya yang urus bayarnya pakai dividen perusahaan. Jawab Raka meyakinkan ibunya dengan tawa lebar. Persiapan itu berlangsung hingga sore hari. Maya diperlakukan tak ubahnya seperti asisten pribadi gratisan. Ia yang melipat baju-baju seksi Bella. Ia yang memastikan paspor dan visa mereka aman di dalam tas dokumen. Ia bahkan yang diperintah memesankan tiket pesawat business class di jam keberangkatan yang paling mahal. Saat menekan tombol book now di situs maskapai, Maya melihat total tagihannya fantastis. Hampir 100 juta rupiah hanya untuk tiket pesawat 3 orang pulang pergi. Sudah dipesan Maya? Tanya Raka tidak sabar sambil memainkan ponselnya. Sudah mas, tiket elektronik sudah masuk ke email Mas Raka. Jawab Maya datar. Bagus, setidaknya kamu masih berguna sedikit di rumah ini, cemooh Raka. Dengar ya, selama kami di Perancis seminggu ini, kamu jangan keluyuran, jaga rumah. Dan ingat, jangan berani-berani menelponku kecuali darurat atau ada yang mati. Aku tidak mau momen bahagiaku terganggu oleh suara cengengmu. Mengerti? Baik mas, saya mengerti, jawab Maya. Aku tidak akan menelponmu, Mas. Justru kamu yang akan memohon-mohon agar aku mengangkat teleponmu nanti. Lanjutnya dalam hati. Malam harinya, Ibu Ratna memutuskan untuk menginap agar besok pagi bisa berangkat bersama ke bandara tanpa terlambat. Suasana makan malam terasa sangat menyiksa. Maya harus melayani mereka bertiga makan enak di meja makan. Sementara ia sendiri akhirnya memilih makan di dapur, agar tidak perlu melihat kemesraan menjijikkan antara Raka dan Bella yang didukung penuh oleh Ibu Ratna. Saat semua sudah masuk ke kamar masing-masing, Raka tidur bersama Bella di kamar utama yang seharusnya sakral, dan Ibu Ratna mendengkur di kamar tamu. Maya duduk sendirian di ruang kerjanya yang kecil dan tersembunyi. Ia membuka laptop, memantau mutasi rekening. Ia melihat transaksi pembelian tiket pesawat yang baru saja terjadi. Statusnya approved. Maya tersenyum miring. Ia membiarkan transaksi itu lolos. Ia ingin mereka terbang dulu. Ia ingin mereka sampai di atas awan, merasa menjadi raja dan ratu sebelum ia memotong sayap mereka. Maya mengambil ponselnya, lalu mengetik pesan singkat kepada Sab Pak Wijaya, pengacara kepercayaannya. Pak Wijaya, besok pagi jam 10. Saat pesawat mereka take off, tolong ajukan surat blokir sertifikat rumah ke BPN.
agar tidak bisa dipindah tangankan atau dijaminkan oleh suami saya. Dan siapkan berkas gugatan cerai. Bukti perselingkuhan berupa foto tiket, booking hotel atas nama Raka dan Bella, serta rekaman suara pengakuan Raka sudah saya kirim ke email Bapak. Tak lama, balasan masuk, membuat senyum Maya merekah di tengah kegelapan malam. Siap Bu Maya, semuanya akan kami proses sesuai rencana. Ibu istirahatlah, besok pertunjukan dimulai. Maya menutup laptopnya perlahan. Besok adalah hari eksekusi. Besok, Maya akan melepaskan anak panah yang sudah ia tarik busurnya sekuat tenaga selama ini. Raka, Ibu Ratna, dan Bella tidak akan pernah menyangka bahwa liburan impian mereka ke Prancis adalah sebuah jebakan satu arah yang dirancang dengan sangat rapi. Kartu kredit itu bukanlah tongkat ajaib yang bisa mengabulkan semua keinginan mereka, melainkan bom waktu yang pemicunya ada di ujung jari Maya. Fajar baru saja menyingsing, namun kesibukan di kediaman mewah itu sudah memuncak. Padahal udara pagi di kota metropolitan itu cukup gerah. Raka berjalan mondar-mandir, memastikan tidak ada barangnya yang tertinggal, sementara Bella sibuk bersuah foto di depan mobil Pajero Sport yang sudah dipanaskan mesinnya. Maya, dengan pakaian rumahan yang sederhana, terlihat kontras dengan kemewahan mereka bertiga. Raka menatap jam tangan dan melirik Maya tanpa rasa kasihan. Maya hanya mengangguk pelan, menelan semua perlakuan itu dengan kesabaran yang sudah di ujung tanduk. "Iya mas, aman," jawabnya singkat. Setelah semua barang masuk, Bella menghampiri Maya dengan senyum mengejek. Ia menepuk-nepuk pipi Maya pelan, tindakan yang sangat merendahkan. "Mbak Maya, baik-baik ya jaga rumah. Jangan sedih ditinggal sendirian. Nanti kalau sempat, aku belikan gantungan kunci dari Paris. Itu kalau aku inget ya," ucap Bella diiringi tawa kecil yang menyebalkan. "Sudah Bel, gak usah diladeni. Ayo masuk mobil, nanti kita telat check-in," ajak Ibu Ratna yang sudah duduk nyaman di kursi tengah bak seorang ratu. "Maya, ingat pesan ibu, jangan lupa siram bunga anggrek kesayangan ibu. Kalau sampai layu pas ibu pulang, awas kamu." Raka mematikan rokoknya lalu menatap Maya tajam sebelum masuk ke kursi kemudi. Tidak ada pelukan pamit, tidak ada ciuman di kening, bahkan tidak ada ucapan terima kasih. Kunci pagar rapat-rapat. "Aku pergi seminggu. Jangan keluyuran." Perintahnya dingin. Mobil hitam gagah itu pun perlahan mundur, lalu melesat meninggalkan pekarangan rumah, membawa serta 3 manusia yang telah merenggut kebahagiaan Maya. Maya berdiri di depan pagar, menatap debu yang ditinggalkan ban mobil suaminya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, kepergian Raka tidak membuatnya merasa kehilangan, melainkan memberikan rasa lega yang luar biasa. Udara di rumah itu terasa jauh lebih bersih tanpa keberadaan mereka. Waktu berlalu. 7 jam kemudian, Maya sedang duduk menemani ibunya, Ibu Ningsih, di teras belakang rumah. Ibu Ningsih yang duduk di kursi roda tampak lemah, namun sorot matanya teduh menatap putrinya. Maya sedang menyuapi ibunya bubur halus ketika ponsel di saku dasternya bergetar panjang. Nama "Suamiku" muncul di layar. Maya meletakkan mangkuk bubur, lalu mengangkat telepon itu. Ia sengaja menekan tombol loudspeaker agar suaminya bisa didengar jelas. Namun ia menjauh sedikit agar Ibu Ningsih tidak mendengar kata-kata kasar Raka. "Halo," sapa Maya datar. Suara riuh bandara internasional terdengar di seberang sana, disusul suara Raka yang terdengar sangat antusias dan sombong. "Halo Maya, dengar tidak? Kami sudah sampai di Bandara Charles de Gaulle." "Gila, penerbangan bisnis kelas." "Tadi nyaman sekali. Bella senang banget. Dia tidur pulas di kursi yang bisa jadi kasur. Makanannya juga mewah, beda kelas sama masakan kamu di rumah." "Syukurlah kalau sampai dengan selamat, Mas," jawab Maya tanpa emosi. "Iya dong, selamat. Oh ya, aku cuma mau menegaskan satu hal padamu mumpung aku sudah jauh di sini." Nada bicara Raka tiba-tiba berubah serius dan menekan.
Soal rencanaku nikah sama Bella, dengar baik-baik Maya. Aku tidak peduli lagi kamu setuju atau tidak. Semua persiapan di sini sudah matang. Penghulu sudah dihubungi oleh kenalanku di KBRI, tempat sudah disewa. Besok lusa, aku akan resmi menikah dengan Bella. Maya terdiam sejenak, menarik napas dalam. Mas yakin mau melakukan itu tanpa restu istri pertama? Persetan dengan restu, bentak Raka kasar. Suaranya meninggi. Aku yang cari uang, aku yang berkuasa, kamu cukup terima nasib saja. Begitu aku pulang ke Indonesia nanti, aku akan langsung urus surat cerai kita ke pengadilan agama. Aku sudah muak melihat wajah lesumu itu. Bella jauh lebih pantas jadi istri direktur daripada kamu. Kata-kata itu sudah menyakitkan. Tapi kalimat Raka selanjutnya lah yang benar-benar membakar habis sisa-sisa keraguan di hati Maya. Dan satu lagi Maya, ini perintah mutlak, lanjut Raka dengan nada penuh kebencian. Mulai hari ini, cicil bereskan barang-barang ibumu. Begitu aku injak kaki di rumah, aku mau ibumu yang tua bangka dan penyakitan itu sudah angkat kaki dari rumahku. Rumah itu terlalu sempit untuk menampung orang jompo yang tidak berguna seperti dia. Baunya bikin Bella mual. Bawa dia pergi ke panti jompo atau ke kolong jembatan sekalian. Aku tidak peduli. Di seberang sana, terdengar tawa cekikikan Bella dan seruan setuju dari Ibu Ratna. Betul itu Raka, usir saja besan miskin itu, bikin repot. Ibu Ratna menimpali. Tangan Maya gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang memuncak. Mereka boleh menghina Maya sepuas hati. Tapi menghina Ibu Ningsih, wanita yang membesarkan Maya dengan penuh cinta, dan yang sebenarnya memodali kesuksesan Raka secara diam-diam, adalah kesalahan fatal yang tak termaafkan. Maya menatap langit sore yang mulai memerah. Wajahnya dingin, beku tanpa ekspresi. Ia tidak menangis. Air matanya sudah habis untuk pria tidak berharga seperti Raka. Baik mas, jawab Maya dengan suara yang sangat tenang, kontras dengan gejolak di dadanya. Lakukan apa yang membuatmu senang. Nikmati liburanmu mas, nikmati sepuas-puasnya, karena ini adalah liburan terakhirmu dengan uangku. Apa? Kamu ngomong apa? Uangmu? Hahaha, jangan mimpi, ini uangku. Ejek Raka sebelum ia memutus sambungan telepon sepihak. Maya menatap layar ponsel yang kini gelap. Selesai, kesempatannya sudah habis. Raka sendiri yang menabuh genderang perang dengan menghina ibunya. Maya berbalik, berjalan kembali menghampiri Ibu Ningsih yang menatapnya cemas. Siapa yang telepon? Enduk. Kok wajahmu tegang? Tanya Ibu Ningsih lembut. Maya tersenyum. Senyum yang tulus namun penuh arti. Ia mengecup kening ibunya dengan sayang. Bukan siapa-siapa Bu, cuma orang salah sambung yang sebentar lagi akan tersesat. Ibu tenang saja. Mulai besok, rumah ini akan jadi lebih tenang. Tidak akan ada lagi yang berani menyakiti ibu. Maya kembali mengambil ponselnya. Kali ini ia membuka aplikasi perbankan dan menu kartu kredit. Dengan jari yang mantap tanpa keraguan sedikit pun, ia menekan opsi yang sudah ia siapkan sejak kemarin. Blokir permanen. Laporan penyalahgunaan transaksi. 1 detik, 2 detik. Status berubah. Kartu tidak aktif. Selamat menikmati neraka di negeri orang, Mas, bisik Maya tajam. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sambungan telepon itu terputus, meninggalkan keheningan yang justru terasa menenangkan bagi Maya. Tidak ada air mata yang tumpah kali ini. Hinaan Raka terhadap ibunya barusan, seperti tombol otomatis yang mematikan sisa-sisa rasa cinta, yang mungkin masih terselip di sudut hati Maya. Wanita itu menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan tekad baru, lalu melangkah tegas menuju ruang kerjanya. Lampu ruangan dinyalakan, menyoroti tumpukan berkas yang sudah ia siapkan sejak jauh-jauh hari. Maya duduk di kursi kerjanya yang nyaman, menatap layar ponsel. Aplikasi perbankan masih terbuka, menampilkan status kartu kredit utama, yang limitnya mencapai ratusan juta. Kini berwarna abu-abu dengan tulisan, blocked.
Namun, itu belum cukup. Maya ingin memastikan mereka benar-benar lumpuh. Ia menekan tombol panggilan ke layanan prioritas bank. Sebagai nasabah pemegang aset besar, panggilannya langsung tersambung tanpa harus menunggu nada tunggu yang membosankan. "Selamat sore, Ibu Maya. Ada yang bisa kami bantu?" Sapa suara ramah customer service di seberang sana. "Selamat sore, Mbak." Suara Maya terdengar dingin, tegas, dan penuh wibawa. Sangat berbeda dengan Maya yang selalu menunduk di depan suaminya. "Saya ingin membuat laporan resmi. Saya mendeteksi adanya transaksi mencurigakan yang tidak wajar pada kartu tambahan yang dipegang oleh suami saya, Saudara Raka. Saat ini terjadi lonjakan transaksi di luar negeri. Padahal saya tidak pernah memberikan persetujuan tertulis untuk kenaikan limit atau penggunaan di merchant di Kapunanesen mewah tersebut." "Baik, Bu Maya. Kami akan segera memeriksanya. Apakah Ibu ingin mengajukan sanggahan transaksi?" "Ya, saya ingin menyanggah semua transaksi yang terjadi hari ini dan ke depannya. Anggap itu sebagai aktivitas ilegal atau penyalahgunaan kartu. Tolong pastikan kartu fisik yang mereka pegang tidak bisa digunakan di mesin EDC manapun di seluruh dunia mulai detik ini. Jika ada merchant yang mencoba menggeseknya, tolong keluarkan kode pick up card atau kulan stolen agar pihak keamanan di sana bertindak." "Dimengerti, Bu Maya. Permintaan Ibu sudah kami proses. Kartu tambahan atas nama Bapak Raka saat ini statusnya sudah hard block dengan keterangan lost stolen sesuai instruksi pemegang kartu utama. Ada lagi yang bisa dibantu?" "Cukup. Terima kasih atas kerjasamanya." Maya menutup telepon dengan senyum tipis. Ia membayangkan betapa paniknya Raka nanti saat kartu hitam kebanggaannya itu ditolak mesin atau bahkan ditahan oleh petugas kasir di Perancis. Jebakan finansial sudah terpasang sempurna. Langkah selanjutnya, Maya menghubungi Pak Wijaya. Pengacara senior yang merupakan sahabat mendiang ayahnya itu sudah menunggu instruksi Maya sejak lama. "Assalamualaikum, Pak Wijaya." "Waalaikumsalam, Nak Maya. Waktunya sudah tiba?" tanya Pak Wijaya dengan nada kebapakan namun serius. "Sudah, Pak. Raka baru saja menelpon, mengancam akan mengusir Ibu dari rumah ini begitu dia pulang. Dia juga menyatakan secara lisan akan menceraikan saya dan menikahi wanita itu di Prancis." Terdengar helaan napas berat dari seberang telepon. "Kurang ajar. Dia benar-benar lupa siapa yang mengangkat derajatnya." "Baiklah Maya, sesuai rencanamu, saya akan segera mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama besok pagi. Bukti-bukti perselingkuhan yang kamu kirim sudah sangat kuat. Rekaman ancaman telepon tadi juga tolong disimpan. Itu akan jadi bukti kekerasan verbal dan psikis." "Siap, Pak. Bagaimana dengan aset perusahaan?" tanya Maya, jarinya mengetuk-ngetuk meja perlahan. "Aman, sesuai akta pendirian perusahaan yang asli, yang selama ini Raka tidak pernah baca dengan teliti. Kamu adalah komisaris utama dengan kepemilikan saham 80% yang merupakan warisan ayahmu. Raka hanya direktur yang diangkat berdasarkan RUPS. Dengan bukti penyalahgunaan keuangan perusahaan untuk kepentingan pribadi, seperti tiket pesawat dan hotel mewah untuk selingkuhannya ini, kamu memiliki hak penuh untuk memecatnya secara tidak hormat dan membekukan aksesnya ke rekening perusahaan." "Lakukan, Pak. Bekukan semuanya besok pagi. Saya ingin saat dia sadar kartunya mati, dia juga sadar bahwa jabatannya sudah hilang." Perintah Maya tegas. "Baik. Besok pagi tim saya akan bergerak ke bank dan kantor Raka untuk melakukan audit mendadak dan penyegelan ruangan. Kamu istirahatlah Maya, biar hukum yang bekerja mulai sekarang." Setelah menutup telepon, Maya tidak langsung beranjak. Ia membuka laci meja kerjanya, mengambil sebuah map merah muda. Itu adalah buku nikahnya. Dulu, buku itu adalah benda paling berharga baginya, simbol janji suci sehidup semati. Kini, buku itu hanya terasa seperti kertas tak bernyawa yang berisi kebohongan.
Maya menatap foto Raka di buku itu. Wajah yang dulu ia puja, kini terlihat begitu asing dan menjijikkan. Maya berdiri, membawa map itu keluar dari ruang kerja. Ia berjalan menuju kamar utama, kamar yang 2 hari lalu masih ditempati Raka dan Bella untuk bermesraan. Aroma parfum Bella masih samar-samar tercium, membuat perut Maya mual. Tanpa ragu, Maya membuka lemari pakaian besar di sudut kamar. Ia menarik keluar koper-koper kosong dan kardus-kardus bekas. Malam itu, Maya tidak tidur. Ia menghabiskan waktunya untuk membersihkan rumahnya dari jejak-jejak pengkhianatan. Satu persatu baju Raka ia keluarkan dari gantungan. Jas kerja, kemeja batik, celana bahan, hingga kaos-kaos santai, semuanya ia lempar dengan kasar ke dalam kardus. Tidak ada lipatan rapi, tidak ada perlakuan istimewa. Barang-barang itu kini hanyalah sampah di mata Maya. Foto-foto pernikahan yang terpajang di dinding kamar ia turunkan. Ia tidak membantingnya, karena itu akan membuat keributan yang bisa membangunkan ibunya. Ia hanya melepas bingkainya, merobek foto Raka, dan membuangnya ke tempat sampah. Ia ingin memastikan saat Raka pulang nanti, jika dia berani pulang, tidak ada satupun sudut di rumah ini yang menyambutnya. Menjelang tengah malam, pekerjaan Maya selesai. Tumpukan kardus berisi barang-barang Raka dan sisa barang Ibu Ratna yang tertinggal sudah menumpuk di garasi, siap untuk dikeluarkan besok. Kamar utama kini kosong melompong, hanya menyisakan kasur yang spraynya sudah Maya ganti dengan yang baru. Maya membuka jendela kamar lebar-lebar, membiarkan angin malam masuk, berharap angin itu membawa pergi sisa-sisa kenangan buruk yang menempel di dinding kamar. Maya berjalan menuju kamar Ibu Ningsih. Ia membuka pintu perlahan, mengintip ibunya yang sedang tertidur lelap. Wajah tua itu tampak damai, tidak tahu bahwa di luar sana badai sedang menghantam menantunya. Maya mendekat, duduk di tepi ranjang, dan mengelus tangan keriput ibunya dengan lembut. "Ibu," bisik Maya pelan, nyaris tak terdengar. Maafkan Maya yang selama ini membiarkan ibu dihina. Maafkan Maya yang membiarkan benalu hidup di atap kita. Tapi Maya janji, Bu, mulai besok pagi, ibu tidak akan pernah mendengar bentakan Mas Raka atau sindiran Ibu Ratna lagi. Rumah ini akan kembali jadi surga kita. Maya akan pastikan mereka membayar setiap tetes air mata yang pernah ibu keluarkan. Maya mengecup punggung tangan ibunya, lalu keluar dari kamar dengan hati yang jauh lebih ringan. Langkah senyapnya malam ini telah mengubah segalanya. Di belahan dunia lain, waktu sudah menunjukkan dini hari di Paris. Raka mungkin sedang tidur nyenyak di pesawat, memimpikan pernikahan mewah dan hidup sebagai raja. Ia tidak tahu bahwa tahtanya sudah diruntuhkan sebelum ia sempat mendudukinya. Angin musim dingin Paris yang menusuk tulang menyambut kedatangan Raka, Ibu Ratna, dan Bella, begitu mereka melangkah keluar dari taksi bandara. Namun, dinginnya udara itu sama sekali tidak memadamkan api kesombongan di dada mereka. Mereka berdiri tegak di depan lobi hotel bintang 5 yang megah di kawasan Champs-Élysées. Kaca-kaca raksasa memantulkan cahaya kota yang gemerlap, pilar-pilar marmer menjulang tinggi, dan petugas hotel berseragam rapi membungkuk hormat menyambut kedatangan tamu VIP ini. "Gila Mas, ini hotelnya keren banget," pekik Bella norak. Matanya berbinar menatap chandelier kristal raksasa di tengah lobi. Ia langsung mengeluarkan ponsel, merekam story Instagram sambil memutar tubuhnya. "Halo guys, akhirnya aku sampai di Paris. Lihat deh, hotel tempat kita stay. Mewah banget kan? Mas Raka emang gak main-main kalau nyenengin aku." Ibu Ratna merapatkan mantel bulu sintetisnya, mengangkat dagu tinggi-tinggi. "Ya jelas dong Bel, Raka itu direktur. Masa kita tidur di penginapan murah? Itu sih levelnya si Maya. Kita kan beda kasta," ucapnya pongah, suaranya cukup keras, hingga membuat beberapa tamu asing yang lewat menoleh dengan tatapan terganggu. Raka tersenyum bangga, merasa menjadi raja dunia. Ia memberi isyarat pada bellboy
untuk membawakan koper-koper branded mereka, lalu berjalan mantap menuju meja resepsionis. Ayo, kita check-in dulu. Aku pesan presidential suite untuk 2 malam pertama ini. Di meja resepsionis, seorang staf pria Prancis menyambut dengan senyum profesional yang kaku. Selamat malam, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Sapanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Saya ada reservasi atas nama Raka. Suite room, jawab Raka dengan percaya diri sambil meletakkan paspornya di atas meja marmer. Resepsionis itu mengetik sesuatu di komputer, lalu mengangguk sopan. Ah, benar Tuan Raka. Reservasi untuk 3 orang. Suite room dengan pemandangan Menara Eiffel. Untuk prosedur keamanan dan deposit, boleh saya pinjam kartu kredit yang Anda gunakan untuk pemesanan? Tentu saja. Raka merogoh dompet kulitnya dengan gaya teatrikal. Ia mengeluarkan kartu hitam, black card, yang berkilau di bawah lampu lobi. Ia menyerahkannya dengan 2 jari, seolah kartu itu adalah benda keramat. Gesek saja. Sekalian, untuk deposit tambahan, saya tidak mau ada batasan layanan kamar. Resepsionis menerima kartu itu dengan kedua tangan, lalu menggeseknya di mesin EDC. Hening sejenak. Raka mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, bersiul pelan menunggu struk keluar. Bella di belakangnya sudah tidak sabar ingin masuk kamar dan mencoba bathtub. Namun, struk yang ditunggu tidak keluar. Mesin EDC itu justru mengeluarkan bunyi bass panjang yang tidak enak didengar, dan lampu indikatornya berkedip merah. Dahi resepsionis itu berkerut sedikit. Ia mencoba menggesek sekali lagi, lebih lambat. Beb, bass. Layar mesin menampilkan tulisan. Decline, pickup card, stolen. Ekspresi ramah di wajah resepsionis itu seketika berubah. Senyumnya lenyap, digantikan oleh tatapan waspada dan dingin. Ia tidak mengembalikan kartu itu pada Raka, melainkan meletakkannya di sisi meja yang jauh dari jangkauan Raka. Maaf Tuan, kartu ini ditolak oleh bank penerbit, ucap resepsionis itu datar. Apa? Ditolak? Raka tertawa meremehkan. Jangan bercanda, itu black card. Limitnya tak terbatas. Mungkin mesin kalian yang rusak atau koneksinya jelek. Coba lagi. Kami sudah mencobanya 2 kali, Tuan. Kodenya decline. Apakah Anda memiliki metode pembayaran lain? Wajah Raka mulai memerah karena malu. Ia merasakan tatapan Bella dan Ibu Ratna di punggungnya. Sialan, pasti ada gangguan sistem dari Indonesia, gerutunya. Ia kembali membuka dompet, mengeluarkan kartu platinum cadangan. Pakai yang ini saja, ini juga limitnya besar. Resepsionis mengambil kartu kedua dengan ragu. Ia memasukkannya ke dalam mesin chip. Hening lagi, detik-detik yang terasa seperti berjam-jam bagi Raka. Beb, bass, decline. Ditolak lagi Tuan, kata resepsionis itu. Kali ini suaranya sedikit lebih keras. Beberapa tamu lain di lobi mulai menoleh, memperhatikan keributan kecil itu. Mas, kok lama banget sih? Kakiku pegel nih pakai heels. Rengek Bella manja, mulai kesal. Sebentar sayang, ini mesin mereka error sepertinya. Elak Raka panik. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya, meski ruangan itu ber-AC dingin. Ia tidak mengerti, tadi pagi saat berangkat semuanya baik-baik saja. Masalahnya bukan di mesin kami, Tuan. Potong resepsionis itu tegas. Bank penerbit menolak transaksi dan memberikan instruksi keamanan khusus. Tuan, apakah kartu ini benar milik Anda? Lancang sekali kamu, bentak Ibu Ratna tiba-tiba. Ia menyerobot maju ke samping Raka, menggebrak meja resepsionis. Kamu nuduh anak saya nyuri? Anak saya ini orang kaya. Direktur perusahaan besar di Indonesia. Jangan main-main ya, saya bisa laporin kamu ke manajer. Resepsionis itu tidak gentar sedikit pun menghadapi amukan Ibu Ratna. Ia justru memberi kode mata pada petugas keamanan berbadan tegap yang berdiri di dekat pintu masuk. Petugas itu mulai berjalan mendekat. Ibu, tenang dulu, bisik Raka. Suaranya bergetar. Ia mencoba kartu ketiga.
kartu perusahaan, kartu terakhir yang ia miliki. Please, yang ini harus bisa. Batinnya memohon. Resepsionis mencoba lagi. Dan hasilnya nihil. Maaf Tuan, semua kartu Anda tidak bisa digunakan. Statusnya diblokir permanen dan dilaporkan hilang atau dicuri oleh pemegang utama. Jelas resepsionis itu sambil menahan kartu-kartu Raka di tangannya. Sesuai prosedur internasional, kami harus menahan kartu yang terindikasi curian ini sampai ada konfirmasi dari bank. Itu bukan curian, itu kartu istri saya. Maksud saya, kartu saya. Teriak Raka, keceplosan. Wajahnya pucat pasi. Ia baru sadar apa yang terjadi. Maya, ini pasti ulah Maya. Nah, jadi ini bukan kartu Anda? Resepsionis itu menatap tajam. Kalau begitu kami tidak bisa memproses check-in. Mohon Anda menyelesaikan pembayaran dengan uang tunai sekarang juga, atau silakan tinggalkan hotel ini. Uang tunai? Raka meraba sakunya. Ia memang membawa uang euro, tapi jumlahnya sedikit, hanya cukup untuk jajan dan taksi. Ia terlalu mengandalkan kartu kredit untuk biaya hotel dan belanja mewah. Total biaya kamar suite itu ribuan euro. Ia tidak punya uang sebanyak itu di dompetnya. Mas, jangan bilang kita nggak bisa masuk kamar. Bella mulai panik. Wajah cantiknya berubah masam. Malu mas, orang-orang ngeliatin kita. Raka, kamu gimana sih? Katanya sudah beres semua. Omel Ibu Ratna, mencubit lengan Raka keras-keras. Masa kita diusir? Ibu capek, mau tidur. Tunggu sebentar, saya telepon orang Indonesia dulu. Raka mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia mencoba menghubungi layanan bank, tapi panggilannya tidak tersambung karena ia lupa mengaktifkan paket roaming internasional di nomornya sendiri, dan ia tidak bisa membeli paket data karena kartunya mati. Ia mencoba menggunakan wifi gratis lobi hotel. Tangannya yang berkeringat susah payah membuka aplikasi mobile banking. Saat login berhasil, matanya terbelalak melihat notifikasi merah mencolok di layar. Akses dibekukan. Hubungi cabang terdekat. Raka lemas. Lututnya goyah hingga ia harus berpegangan pada meja resepsionis. Sir, panggil resepsionis itu dingin. Jika tidak bisa membayar, mohon segera minggir. Ada tamu lain yang mau antre, dan tolong bawa barang-barang Anda keluar. Kalian mengganggu kenyamanan tamu. Petugas keamanan berbadan besar itu kini sudah berdiri tepat di belakang Raka, menyilangkan tangan di dada dengan tatapan mengintimidasi. Silakan keluar tuan, ucapnya tegas sambil menunjuk pintu keluar. Malam itu menjadi malam yang paling panjang dan menyedihkan bagi keluarga Sultan yang kini luntang-lantung di jalanan Paris. Angin musim dingin menusuk hingga ke tulang sumsum, membuat mantel bulu Ibu Ratna yang tebal sekalipun terasa tidak berguna. Koper-koper branded yang mereka bawa kini bukan lagi simbol kemewahan, melainkan beban berat yang menyiksa fisik dan mental mereka yang sudah kelelahan. Setelah ditolak di 3 hotel karena masalah pembayaran, Raka akhirnya menyerah pada realita. Dengan sisa uang tunai yang sangat terbatas, ia membawa Ibu Ratna dan Bella ke sebuah hostel murah di pinggiran kota, tempat yang menyediakan kamar asrama sempit dengan kasur bertingkat. Apa? Kita tidur di sini? Pekik Ibu Ratna histeris saat melihat kamar sempit berbau apek itu. Raka, ibu ini orang tua, ibu punya asma. Masa ibu disuruh tidur di tempat gembel begini? Mana janjimu mau hotel bintang 5? Diamlah bu, kecilkan suaramu. Desis Raka frustrasi. Wajahnya kusut masai. Ini satu-satunya tempat yang bisa kita bayar tunai malam ini. Atau ibu mau tidur di trotoar dan mati beku? Bella menangis sesenggukan di sudut kasur. Make up-nya luntur membuatnya terlihat berantakan. Aku nyesel ikut kamu mas. Tahu begini aku mending staycation di kota aja. Kamu bilang kamu kaya. Ternyata cuma penipu. Raka tidak menjawab. Ia merebahkan tubuhnya di kasur yang keras dan membenamkan wajahnya ke bantal yang tipis. Rasa lapar mulai melilit perutnya.
tapi ia harus berhemat untuk besok. Di tengah kegelapan kamar sempit itu, bayangan wajah Maya kembali muncul. Istri yang selalu menyiapkan air hangat dan pijatan kaki saat ia pulang kerja. Istri yang ia sia-siakan. Keesokan harinya, matahari terbit tanpa membawa harapan. Mereka keluar dari hostel dengan badan pegal linu dan perut keroncongan. Mereka belum makan layak sejak kemarin siang. Raka, ibu lapar, ibu mau makan croissant atau escargot, rengek Ibu Ratna sambil memegangi perutnya. Kita makan roti lapis di minimarket saja, Bu. Uang kita menipis, jawab Raka datar. Hah? Roti minimarket? Makanan orang miskin itu? Cibir Bella. Mas, telepon sekretarismu dong. Minta transfer uang perusahaan. Kamu kan bosnya. Masa nggak bisa cairin dana darurat? Ide itu membuat mata Raka berbinar. Benar juga. Kenapa ia tidak terpikir dari kemarin? Ia segera mencari wifi gratis di depan sebuah kafe. Dengan tangan gemetar, ia melakukan panggilan WhatsApp ke nomor Sinta, sekretaris pribadinya di kantor. Panggilan tersambung. Halo Sinta, syukurlah kamu angkat. Dengar, saya butuh bantuan darurat. Transfer 500 juta dari rekening operasional ke rekening pribadi saya sekarang juga. Saya ada kendala teknis dengan kartu kredit di Paris. Perintah Raka dengan nada bos yang masih tersisa. Hening sejenak di seberang sana. Lalu terdengar suara Sinta yang kaku dan dingin. Maaf Pak Raka, saya tidak bisa melakukan itu. Apa maksudmu tidak bisa? Saya atasanmu. Lakukan atau saya pecat kamu, bentak Raka. Bapak tidak bisa memecat saya, karena Bapak sendiri sudah diberhentikan, jawab Sinta tegas. Jantung Raka berhenti berdetak sedetik. Apa katamu? Pagi ini, Ibu Maya selaku komisaris utama datang bersama tim audit eksternal dan pengacara. Mereka membawa bukti penyalahgunaan dana perusahaan yang Bapak pakai untuk perjalanan pribadi dan pembelian tiket pesawat istri siri Bapak. Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa yang digelar dadakan pagi ini, Bapak Raka resmi dipecat secara tidak hormat dari jabatan direktur utama. Semua akses rekening dan aset perusahaan sudah dibekukan. Ruangan Bapak juga sudah disegel oleh polisi untuk penyidikan dugaan penggelapan dana. Bohong, itu tidak mungkin. Raka merosot, lututnya menyentuh trotoar yang dingin. Ponselnya hampir terlepas dari genggaman. Satu lagi Pak, tambah Sinta. Bu Maya menitipkan pesan. Nikmati liburanmu sebagai pengangguran. Selamat siang. Sambungan terputus. Raka menatap layar ponsel dengan pandangan kosong. Dunia di sekitarnya seolah berputar. Dipecat, dipolisikan, dipermalukan. Belum sempat Raka mencerna kehancurannya, masalah baru datang menghampiri. Seorang pria lokal berjas rapi menghampiri mereka dengan wajah garang, didampingi 2 orang polisi berseragam. Pria itu adalah perwakilan dari wedding organizer, WO, lokal yang sudah Raka sewa untuk acara pernikahan mewahnya. Monsieur Raka? Tanya pria itu. Raka mendongak, wajahnya pucat pasi. Yes? Anda membatalkan janji temu pagi ini dan pembayaran pelunasan venue, pernikahan gagal di auto debit. Kami sudah menyiapkan catering, dekorasi bunga impor, dan menyewa gedung sesuai pesanan mewah Anda. Kerugian kami sangat besar. Anda harus bayar penaltinya sekarang juga, sebesar 3.000 euro. I don't have money right now. My card broken. Gagap Raka. Pria WO itu bicara cepat dalam bahasa Perancis kepada polisi. Polisi itu mengangguk dan melangkah maju. Tuan, ini termasuk pelanggaran kontrak dan merugikan bisnis lokal. Jika Anda tidak bisa membayar, Anda harus ikut ke kantor polisi. Jangan penjara, teriak Ibu Ratna histeris, bersembunyi di balik punggung Raka. Raka, lakukan sesuatu. Kami butuh jaminan, kata pria WO itu dingin. Serahkan paspor kalian bertiga. Apa? Paspor? Tidak bisa.
Itu identitas kami, tolak Bella. Paspor atau penjara, ancam pria itu. Dengan tangan gemetar dan air mata frustrasi, Raka akhirnya mengeluarkan 3 buku paspor hijau dari tasnya. Ia menyerahkannya kepada pria itu. Pria itu memeriksa paspor mereka, lalu menyimpannya di tas kerjanya. Kalian punya waktu 3 hari untuk melunasi utang penalti kalian. Jika tidak, kami akan melaporkan ini sebagai tindak kriminal penipuan jasa, dan kalian akan dideportasi setelah menjalani masa tahanan. Au revoir. Pria itu pergi, meninggalkan mereka yang kini benar-benar telanjang di negeri orang. Tanpa uang, tanpa jabatan, dan kini tanpa identitas untuk pulang. Bella menatap Raka dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi lagi. Ia mendorong dada Raka keras-keras hingga suaminya itu terhuyung ke belakang. Dasar laki-laki tidak berguna, maki Bella di tengah keramaian jalanan Paris. Kamu bilang kamu direktur, kamu bilang kamu kaya, ternyata kamu cuma sampah. Gara-gara kamu pasporku ditahan. Gara-gara kamu aku jadi gembel di sini. Diam kamu Bella, ini semua juga gara-gara permintaanmu yang mau nikah di Paris, balas Raka emosi. Sudah, jangan bertengkar, lerai Ibu Ratna sambil menangis meraung-raung. Napasnya mulai terdengar bengek. Asmanya kambuh karena stres dan udara dingin. Ibu sesak, Raka. Ibu butuh obat. Ibu mau pulang. Maya mana Maya? Suruh dia jemput kita. Mendengar nama Maya disebut ibunya, Raka tertawa miris. Tawa yang terdengar seperti orang gila. Maya, gumam Raka. Maya sudah membuang kita, Bu. Kita sudah kalah. Kita benar-benar kalah. Di tengah hiruk-pikuk kota Paris yang modern, 3 manusia serakah itu duduk melingkar di pinggir jalan seperti pengemis. Rasa lapar, dingin, dan ketakutan menjadi teman setia mereka, menggantikan kemewahan yang selama ini mereka sombongkan. Karma tidak menunggu waktu lama untuk bekerja. Dia datang secepat kilat menghantam mereka yang lupa diri. Raka menelan ludah. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Ia menatap Bella dan Ibu Ratna, yang menatapnya dengan campuran rasa bingung dan marah. Kita harus cari cara untuk pulang. Cicit Raka pelan, suaranya hilang ditelan rasa malu. Demi mendapatkan kembali paspor yang ditahan oleh pihak WO dan menghindari penjara, Raka terpaksa mengambil langkah yang sangat merendahkan harga dirinya. Ia membawa mereka ke sebuah toko barang bekas, consignment store, di kawasan pinggiran. Dengan tangan gemetar, Raka melepas jam tangan Rolex kesayangannya, simbol kesuksesan yang ia beli dari bonus tahun lalu, dan meletakkannya di atas meja kaca toko itu. Tolong hargai ini dengan tinggi. Ini asli, ucap Raka memelas pada penjaga toko. Penjaga toko itu meneliti jam Raka dengan kaca pembesar, lalu menyebutkan angka dalam euro yang jika dikurskan jauh di bawah harga beli. Kondisinya lecet. Kami hanya bisa ambil segini, ucap penjaga itu datar. Apa? Murah sekali. Itu tidak cukup untuk bayar denda dan tiket pulang, protes Raka. Ia menoleh pada Bella yang berdiri di pojok sambil memeluk tas Chanel-nya erat-erat. Vel, sini tasmu. Bella melotot, memundurkan langkahnya. Enggak, enak aja. Ini tasku, hadiah ulang tahunku tahun lalu. Sini bodoh. Raka merampas paksa tas itu hingga kuku Bella mencakar lengannya. Kalau kita nggak jual ini, kita mati membusuk di sini. Kamu mau jadi gembel di Prancis selamanya? Ibu benci kalian semua, raung Ibu Ratna yang duduk lemas di kursi tunggu toko. Wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah karena dehidrasi. Gara-gara perempuan sialan ini anakku jadi bangkrut. Gara-gara kamu juga, Bu Tua. Ibu yang dukung Raka selingkuh kan? Ibu yang ngebet mau ke Paris. Balas Bella tak kalah sengit. Dengan hati hancur, Raka menjual jam tangannya, tas Bella, dan bahkan cincin emas Ibu Ratna. Uang hasil penjualan itu pas-pasan. Sangat pas-pasan. Setelah melunasi denda penalti ke pihak WO dan mengambil kembali paspor mereka, sisa uang hanya cukup untuk membeli 3 tiket pesawat kelas ekonomi paling murah dengan jadwal penerbangan yang menyiksa.
transit 2 kali di negara berbeda, dengan total perjalanan 20 jam. Perjalanan pulang ke Indonesia terasa seperti siksaan fisik dan batin. Di dalam pesawat sempit itu, mereka duduk terpisah karena mendapat kursi sisa. Ibu Ratna duduk terjepit di antara 2 penumpang bertubuh besar, terus-menerus mengeluh sesak napas, namun tidak ada pramugari yang melayaninya secara khusus seperti di kelas bisnis. Bella duduk di barisan belakang, menangis diam-diam meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam sekejap. Sementara Raka, ia menatap kosong keluar jendela pesawat yang gelap. Pikirannya berkecamuk. Bayangan kehancurannya menari-nari di pelupuk mata. Dipecat dari jabatan direktur. Rekening dibekukan. Aset disita. Dan yang paling menakutkan adalah menghadapi Maya. Ia membayangkan wajah istrinya yang tenang itu. Dulu ketenangan Maya adalah kedamaian baginya, tapi kini ketenangan itu terasa seperti ancaman yang mematikan. Awas kamu, Maya. Batin Raka mencoba memupuk amarah untuk menutupi rasa takutnya. Aku masih suamimu. Rumah itu masih rumahku. Aku akan usir kamu begitu aku sampai. Aku akan paksa kamu cabut semua tuntutan. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, pesawat akhirnya mendarat di Bandara Internasional Kota Metropolitan. Tidak ada sopir pribadi yang menjemput. Tidak ada layanan VIP. Mereka keluar dari terminal kedatangan dengan menyeret koper-koper besar mereka sendiri, tertatih-tatih seperti prajurit yang kalah perang. Penampilan mereka kusut, rambut berminyak, dan mata cekung. Mana sopirnya? Kamu gak telepon Pak Ujang? Tanya Ibu Ratna dengan suara parau. Masih berharap ada sedikit sisa kenyamanan. Pak Ujang itu sopir kantor, Bu. Fasilitas kantor. Raka sudah dipecat, ingat? Jawab Bella sinis sambil mengibaskan tangannya yang kepanasan. Udah deh, pesen taksi online aja yang murah. Aku mau cepet-cepet pulang, mandi, terus tidur. Raka memesan taksi online dengan sisa kuota internetnya yang sekarat. Sepanjang perjalanan dari bandara menuju rumah, keheningan menyelimuti mobil. Sopir taksi sesekali melirik lewat spion, heran melihat penumpang yang membawa koper Louis Vuitton, tapi bertengkar soal siapa yang harus bayar tol. 1 jam kemudian, taksi memasuki kawasan perumahan elit tempat mereka tinggal. Jantung Raka berdegup kencang saat mobil berbelok ke jalan rumahnya. Ia berharap, setidaknya ia masih punya atap untuk berteduh malam ini. Ia berharap Maya masih punya sedikit belas kasihan. Namun, harapan itu pupus saat taksi berhenti di depan gerbang rumah. Rumah itu tampak gelap gulita, seolah tidak berpenghuni. Tapi yang membuat mata Raka terbelalak adalah pemandangan di pagar rumah. Rantai besi besar melilit gerbang yang tinggi itu, digembok dengan gembok hitam yang kokoh. Dan di tengah gerbang tertempel sebuah papan segel berwarna merah putih dengan tulisan tegas. Tanah dan bangunan ini dalam pengawasan pengadilan agama dan kuasa hukum. Dilarang masuk tanpa izin pemilik sah. Nyonya Maya. Apa-apaan ini? Teriak Raka. Ia melompat turun dari taksi, bahkan sebelum mobil berhenti sempurna. Ia berlari ke arah gerbang, mengguncang-guncang pagar besi itu dengan brutal. Maya, buka. Maya, aku tahu kamu di dalam. Buka pintunya, wanita gila. Suara rantai beradu dengan besi menimbulkan kegaduhan di malam yang sepi. Ibu Ratna turun dari mobil dengan langkah tertatih. Matanya melotot melihat segel itu. Rumahku, kenapa digembok? Maya, menantu durhaka, buka pintunya. Ini rumah anakku. Teriak Ibu Ratna. Suaranya melengking memecah keheningan kompleks. Bella hanya berdiri terpaku di samping taksi. Wajahnya pucat. Ia melihat tumpukan kardus basah di pinggir jalan, di luar pagar. Ia mengenali salah satu baju yang menyembul dari kardus itu. Itu bajunya. Mas, barang-barang kita, tunjuk Bella dengan jari gemetar. Raka menoleh. Di pojok trotoar, di bawah pohon, tertumpuk puluhan kardus dan koper plastik murah. Hujan semalam sepertinya telah membasahi sebagian kardus itu. Raka berlari mendekat,
membongkar salah satu kardus. Isinya adalah baju-baju kerjanya, sertifikat-sertifikat penghargaan yang dulu ia banggakan, dan sepatu-sepatunya. Semuanya dilempar begitu saja seperti sampah. Kurang ajar, desis Raka, tangannya mengepal hingga buku jarinya memutih. Dia benar-benar membuang kita. Pak, ini bayar dulu taksinya. Saya mau lanjut narik, tegur sopir taksi yang mulai kesal melihat drama itu. Raka merogoh saku, menyerahkan uang rupiah terakhir yang ia tukarkan di bandara tadi. Pas. Tidak ada kembalian, tidak ada tip. Taksi itu pergi, meninggalkan mereka bertiga berdiri di pinggir jalan yang gelap, di depan rumah megah yang dulu mereka tinggali, namun kini tertutup rapat bagai benteng yang tak tertembus. Tiba-tiba, lampu sorot dari pos satpam menyala, dan seorang petugas keamanan kompleks yang biasa Raka bentak-bentak berjalan menghampiri mereka. Namun kali ini tidak ada rasa hormat di wajah satpam itu. Maaf, Pak Raka, Bu Ratna, ucap satpam itu tegas. Saya diperintahkan oleh Bu Maya dan pengacaranya untuk melarang siapapun masuk atau membuat keributan di sini. Jika Bapak memaksa masuk atau merusak gembok, saya wajib lapor polisi sekarang juga. Kamu berani mengusir saya? Saya yang bayar iuran keamanan di sini. Bentak Raka, mencoba menggunakan sisa-sisa otoritasnya. Itu dulu Pak, sekarang pemilik rumah ini Bu Maya. Dan Bu Maya sudah melunasi semua iuran. Bapak tercatat bukan warga sini lagi. Silakan angkat barang-barang Bapak yang di pinggir jalan itu dan pergi. Sebelum warga lain terganggu, jawab satpam itu dingin. Tangannya sudah memegang handy talkie. Ibu Ratna merosot duduk di aspal, menangis meraung-raung memukuli dadanya yang sesak. Ya Allah, nasibku kok begini. Maya, tegas sekali kamu sama ibu. Raka menatap rumah megah di balik pagar itu sekali lagi. Di lantai 2, di jendela kamar yang dulu adalah kamarnya, ia melihat siluet seseorang berdiri di balik tirai tipis. Sosok itu berdiri tegak, menatap ke bawah. Raka tahu itu Maya. Maya sedang melihat mereka, melihat kehancuran mereka dari istananya yang hangat. Ini belum berakhir, Maya. Gumam Raka dengan dendam yang membara, meski perutnya perih menahan lapar dan kakinya gemetar karena lelah. Aku akan rebut kembali semuanya. Tapi malam itu, ancaman Raka hanya menjadi angin lalu. Realitanya, mereka adalah 3 gelandangan elit yang terusir dari surganya sendiri. Tanpa uang, tanpa tujuan, dan tanpa harga diri. Seminggu telah berlalu sejak malam pengusiran yang memalukan itu. Kehidupan Raka, Ibu Ratna, dan Bella berubah 180 derajat. Tidak ada lagi AC sentral yang dingin. Tidak ada lagi kasur king size yang empuk. Dan tidak ada lagi pelayan yang membawakan sarapan. Kini, mereka bertiga harus berdesak-desakan di sebuah kontrakan petak sempit di gang kumuh pinggiran kota. Tempat yang dindingnya lembab dan berbau apek, dengan suara bising tetangga yang terdengar jelas setiap saat. Siang itu, udara terasa begitu panas menyengat. Kipas angin tua yang berputar dengan suara berderit di sudut ruangan, sama sekali tidak membantu mengusir hawa gerah. Ibu Ratna terbaring lemah di atas kasur busa tipis di lantai. Kakinya bengkak karena asam uratnya kambuh parah. Namun mereka tidak punya uang untuk ke dokter spesialis. Obat warung menjadi satu-satunya andalan. Panas. Raka, tolong belikan es kelapa muda. Tenggorokan ibu kering sekali. Rintih Ibu Ratna dengan suara serak. Raka yang sedang duduk melamun di depan pintu hanya menoleh sekilas dengan tatapan kosong. Wajahnya tirus. Matanya cekung dikelilingi lingkaran hitam, dan janggutnya mulai tumbuh berantakan. Penampilannya yang dulu klimis dan wangi kini, tak ubahnya seperti pengangguran frustrasi. Uang dari mana, Bu? Sisa uang penjualan jam tanganku kemarin cuma cukup buat bayar sewa kontrakan ini bulan depan, dan beli beras, jawab Raka ketus. Tekanan hidup membuatnya kehilangan rasa hormat pada ibunya sendiri. Kamu ini anak tidak berbakti. Ibu sakit bukannya diurus malah dibentak. Omel Ibu Ratna.
mulai menangis lagi. Di sudut ruangan lain, Bella sedang sibuk memulas kukunya dengan kuteks murah yang ia beli di pasar. Ia tampak tidak peduli dengan penderitaan mertua dan suami sirinya itu. Berisik banget sih Bu Tua. Kalau mau enak ya sana minta sama mantu kesayangan ibu si Maya itu. Oh iya lupa, kan kita udah diusir. Sindir Bella tajam tanpa menoleh. Diam kamu Bella, ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu gak minta ke Paris, kita gak bakal begini. Teriak Raka, emosinya meledak. Ia bangkit berdiri, menendang botol air mineral kosong hingga terpental mengenai kaki Bella. Hei, jangan kasar ya. Bella berdiri menantang, matanya melotot. Gue udah cukup sabar ya tinggal di kandang tikus ini sama kalian. Gue kira lu kaya raya, Raka. Gue kira lu sultan. Ternyata lu cuma parasit yang numpang hidup sama istri pertama. Nyesel gue mau sama lu. Belum sempat Raka membalas. Terdengar suara ketukan pintu yang tegas. Tok, tok, tok. Permisi, saudara Raka. Raka terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia membuka pintu perlahan. Di sana berdiri dua orang pria berbadan tegap mengenakan kemeja batik rapi. Salah satunya adalah Pak Wijaya, pengacara keluarga Maya yang dulu sering Raka lihat di acara keluarga, namun tidak pernah ia anggap penting. Pak Wijaya, sapa Raka gugup. Pak Wijaya tidak tersenyum. Wajahnya datar dan profesional. Ia tidak datang sendiri, ia membawa sebuah map tebal berwarna merah. Selamat siang, Saudara Raka. Saya mewakili klien saya, Ibu Maya, untuk menyerahkan beberapa dokumen penting yang harus segera Anda tanda tangani dan pelajari. Di mana Maya? Saya mau bicara sama istri saya langsung. Jangan halangi saya. Raka mencoba melongok ke belakang Pak Wijaya, berharap melihat mobil Maya. Klien saya tidak ingin bertemu dengan Anda lagi. Semua komunikasi harus melalui saya, tegas Pak Wijaya. Ia menyerahkan map itu ke tangan Raka. Di dalam sana ada dua berkas utama. Pertama, surat panggilan sidang pertama, gugatan perceraian yang akan dilaksanakan minggu depan di Pengadilan Agama. Klien saya menuntut cerai talak 3 dengan alasan penelantaran, perselingkuhan, dan KDRT verbal. Tangan Raka gemetar menerima map itu. Kata cerai yang dulu ia gunakan untuk mengancam Maya, kini berbalik menyerangnya dengan kekuatan hukum yang nyata. Dan berkas kedua, lanjut Pak Wijaya dengan nada yang lebih serius, adalah somasi dan rincian hutang-hutang. Berdasarkan audit forensik keuangan perusahaan, ditemukan bukti transfer ilegal sebesar 500 juta rupiah yang Anda gunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk perjalanan ke Paris kemarin. Ibu Maya, selaku pemilik saham, mayoritas memberikan Anda waktu 24 jam untuk mengembalikan dana tersebut ke kas perusahaan. 500 juta? Raka terbelalak, napasnya tercekat. Dari mana saya dapat uang segitu, Pak? Saya sudah dipecat, rekening saya dibekukan. Itu bukan urusan klien saya. Jika dalam 2 hari dana tidak kembali, kami akan menaikkan status laporan ini ke kepolisian atas tuduhan penggelapan jabatan dan pencucian uang. Ancamannya 5 tahun penjara. Ucap Pak Wijaya dingin, seolah sedang membacakan menu makanan. Selain itu, tagihan kartu kredit atas nama Ibu Maya yang Anda gunakan secara berlebihan sebelum diblokir, totalnya mencapai 80 juta rupiah. Juga dibebankan kepada Anda sebagai hutang pribadi. Silakan dipikirkan baik-baik, penjara atau bayar. Pak Wijaya mengangguk singkat, lalu berbalik pergi tanpa menunggu jawaban. Meninggalkan Raka yang mematung di ambang pintu dengan wajah pucat pasi, seputih kertas di tangannya. Apa katanya Raka? Penjara? Tanya Ibu Ratna gemetar dari atas kasurnya. Ia mendengar semuanya. Raka berbalik perlahan, menatap ibunya dan Bella dengan tatapan putus asa. Maya menuntut ganti rugi 500 juta. Atau aku dipenjara. Dan dia menggugat cerai. Hening sejenak menyelimuti ruangan sempit itu. Hingga tiba-tiba suara tawa Bella memecah keheningan. Tawa yang kering dan mengejek.
500 juta. Bella geleng-geleng kepala sambil membereskan barang-barangnya ke dalam tas jinjing. Gila, lo bener-bener tamat, Raka. Kamu mau kemana, Vel? Tanya Raka panik melihat Bella memasukkan baju-bajunya. Ya pergilah, lo pikir gue mau nungguin lo di penjara? Lo pikir gue mau ikut nanggung utang lo? Bella menyangklong tasnya, lalu memakai sepatunya. Gue masih muda, Raka. Gue masih cantik. Masih banyak laki-laki kaya di luar sana yang beneran kaya. Bukan kaya halu kayak lo. Sorry. Ya, kisah cinta kita tamat di sini. Bye. Bella, jangan pergi. Kamu bilang kamu cinta sama aku. Raka mencoba menahan tangan Bella, tapi wanita itu menepisnya kasar. Cinta itu butuh makan, Raka. Cinta itu butuh shopping. Lo sekarang cuma punya utang dan ibu tua yang sakit-sakitan. Najis gue hidup susah. Sembur Bella tepat di wajah Raka. Tanpa menoleh lagi, Bella melangkah keluar dari kontrakan itu, meninggalkan Raka yang hancur lebur. Bella, teriak Raka, tapi suaranya hilang ditelan kebisingan gang. Raka merosot ke lantai, bersandar pada pintu yang terbuka. Map merah itu jatuh dari tangannya. Isinya berserakan di lantai kotor. Surat gugatan cerai dengan nama Maya terpampang jelas di sana. Ibu Ratna menangis meraung-raung memukuli kakinya sendiri. Habis semuanya. Maya anakku, tolong ibu. Raka menatap langit-langit kontrakan yang penuh sarang laba-laba. Ia teringat saat ia memaksa Maya untuk menyetujui poligami. Ia teringat kesombongannya saat berangkat ke Paris. Ia teringat kata-kata terakhirnya pada Maya di telepon saat ia menghina Ibu Ningsih. Kini, setiap kata yang ia ucapkan berbalik menjadi karma yang menghantamnya tanpa ampun. Ia sendirian. Istri yang tulus telah pergi, gundik yang ia banggakan kabur, jabatannya hilang, dan kini bayang-bayang jeruji besi sudah menunggu di depan mata. Ini belum berakhir, bisik Raka lirih. Namun kali ini tidak ada api dendam di matanya. Hanya ada ketakutan yang amat sangat. Ketakutan seorang pria yang sadar bahwa ia telah kehilangan permata demi memungut batu kali. Dan kini batu itu pun telah melemparnya hingga berdarah. Di kejauhan, lamat-lamat terdengar suara siren. Entah siren polisi atau ambulans. Yang membuat bulu kuduk Raka meremang. Seolah menjadi pertanda nasib buruk yang akan segera menjemputnya. Waktu 224 jam yang diberikan oleh Pak Wijaya, bagaikan pasir dalam jam pasir yang habis terlalu cepat. Tidak ada keajaiban bagi Raka. Tidak ada teman yang mau meminjamkan uang. Tidak ada bank yang mau mencairkan kredit bagi seorang pengangguran yang masuk daftar hitam perbankan. Pagi itu, langit mendung. Seolah ikut berduka mengiringi akhir dari perjalanan hidup Raka yang penuh kesombongan. Suara sirene mobil polisi membelah keheningan gang sempit tempat mereka tinggal. Tetangga-tetangga mulai berkerumun, berbisik-bisik melihat aparat berseragam turun dari mobil patroli. Raka, yang sedang duduk melamun di teras kontrakan dengan tatapan kosong, tidak sempat melarikan diri. Ia pasrah saat kedua tangannya ditarik ke belakang, dan dinginnya besi borgol melingkar di pergelangan tangannya. Saudara Raka, Anda kami tangkap atas dugaan tindak pidana, penggelapan dana perusahaan, dan pemalsuan dokumen keuangan, ucap petugas polisi dengan tegas. Ibu Ratna yang mendengar keributan itu merangkak keluar dari dalam kamar. Melihat anak kebanggaannya diborgol, ia menjerit histeris. Jangan bawa anak saya, Raka anak baik, dia direktur, lepaskan. Raka menoleh, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada lagi arogansi di sana, hanya ketakutan murni. Bu, maafkan Raka bu, Raka gagal. Polisi menggiring Raka masuk ke mobil. Ibu Ratna mencoba mengejar dengan langkah tertatih. Namun tubuh rentanya ambruk di tanah becek. Ia menangis meraung-raung, memanggil nama anaknya yang perlahan menghilang di balik pintu mobil besar. Di saat itulah, Ibu Ratna merasakan kesunyian yang mencekam. Bella sudah pergi, Raka ditangkap,
Dan ia kini sebatang kara di lingkungan yang asing, sakit-sakitan, dan tanpa uang sepeser pun. Bayang-bayang masa tua yang mengerikan kini menjadi kenyataan di depan matanya. Sebulan kemudian, Pengadilan Agama menggelar sidang putusan cerai, sekaligus pembacaan vonis pidana bagi Raka. Ruang sidang terasa dingin dan kaku. Maya hadir dengan penampilan yang memukau. Ia mengenakan blazer biru tua yang elegan, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya memancarkan aura ketenangan yang berkelas. Di sampingnya, Pak Wijaya mendampingi dengan setia. Berbeda jauh dengan Raka. Pria itu duduk di kursi pesakitan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Kepalanya pelontos, wajahnya tirus, dan tubuhnya kurus kering. Ia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mata Maya yang menyorot tajam namun tenang. Hakim mengetuk palu 3 kali. Tok, tok, tok. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menjatuhkan talak 1 bain sugera tergugat Raka terhadap penggugat Maya. Hak asuh harta bersama jatuh sepenuhnya kepada penggugat sebagai kompensasi atas hutang dan kerugian yang ditimbulkan tergugat. Tidak berhenti di situ, hakim pidana melanjutkan vonisnya atas kasus penggelapan. Menyatakan terdakwa Raka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Menjatuhkan pidana penjara selama 40 tahun, 6 bulan. Raka lemas, 4 tahun setengah. Itu waktu yang sangat lama untuk membusuk di dalam sel. Saat petugas hendak membawanya kembali ke tahanan, Raka memberanikan diri menoleh ke arah Maya. Maya, panggil Raka serak. Air mata menetes di pipinya yang kotor. Tolong aku. Aku menyesal, Maya. Aku khilaf. Tolong cabut tuntutanmu. Kasihan ibu, Maya. Ibu sendirian sekarang. Maya menghentikan langkahnya. Ia berbalik perlahan, menatap mantan suaminya itu. Tidak ada rasa benci yang meledak-ledak. Hanya ada rasa kasihan, melihat betapa rendahnya manusia bisa jatuh karena keserakahan. Ibumu sekarang diurus oleh dinas sosial, Mas. Jawab Maya dengan nada datar namun menusuk. Aku sudah mengirim orang untuk memastikan dia tidak mati kelaparan di jalan. Tapi dia ditempatkan di panti jompo pemerintah. Itu sudah lebih dari cukup untuk mantan mertua yang pernah mendukung anaknya berzina. Maya melangkah mendekat, menatap mata Raka lekat-lekat. Dan soal penyesalanmu, simpan saja untuk dirimu sendiri di dalam sel. Kamu tidak khilaf, Mas. Kamu sadar sepenuhnya saat kamu menghinaku, saat kamu membawa wanita itu, dan saat kamu merendahkan ibuku. Nikmatilah buah yang kamu tanam sendiri. Selamat tinggal, Raka. Maya berbalik badan, melangkah keluar ruang sidang dengan kepala tegak. Suara langkah hak tingginya menggema, terdengar seperti irama kemenangan. Di belakangnya, Raka menangis histeris, memanggil-manggil namanya sebelum diseret paksa oleh petugas kejaksaan menuju mobil tahanan. 6 bulan berlalu. Rumah mewah itu kini kembali bersinar. Maya telah merenovasi ulang kamar tidur utama, membuang semua jejak masa lalu, dan menggantinya dengan dekorasi yang lebih cerah dan hangat. Taman belakang rumah kini dipenuhi bunga anggrek yang bermekaran indah, tempat favorit Ibu Ningsih menghabiskan sore. Sore itu, Maya sedang duduk di taman, memangku laptopnya. Bisnis peninggalan ayahnya yang sempat goyah karena ulah Raka, kini kembali stabil dan bahkan berkembang pesat di bawah tangan dingin Maya. Notifikasi email masuk, laporan dividen bulanan yang angkanya fantastis. Maya tersenyum tipis. Uang itu bukan lagi untuk membiayai gaya hidup suami yang tidak tahu diri, melainkan untuk tabungan masa depan dan donasi ke panti asuhan yang ia kelola. Nduk, Maya, panggil Ibu Ningsih lembut dari kursi rodanya. Maya segera meletakkan laptopnya dan menghampiri ibunya. Iya, Bu. Ibu butuh sesuatu? Ibu cuma mau bilang, Ibu bangga sama kamu, ucap Ibu Ningsih sambil mengelus pipi putrinya. Kamu wanita kuat. Kamu berhasil melewati badai itu dengan anggun. Lihatlah sekarang, rumah ini terasa damai sekali tanpa orang-orang jahat itu. Maya memeluk ibunya erat.
Kehangatan inilah yang ia perjuangkan. Kedamaian inilah yang sempat terenggut. Terima kasih, Bu. Ini semua berkat doa Ibu. Sekarang, kita bisa hidup tenang. Tidak ada lagi yang berani menyakiti kita. Jauh di sana, di balik jeruji besi yang dingin dan lembab, Raka duduk menekur di pojok sel. Ia menatap nasi cadong yang hambar di hadapannya. Teman satu selnya, seorang penjahat kambuhan, menendang kakinya kasar. "Minggir, itu jatah gua," bentak napi itu. Raka hanya bisa diam, meringkuk ketakutan. Ia teringat betapa dulu Maya selalu menyajikan makanan hangat dan lezat untuknya, yang selalu ia cela. Sementara itu, di sebuah panti sosial yang padat penghuni, Ibu Ratna duduk melamun di kursi taman yang catnya sudah mengelupas. Matanya menatap kosong ke arah gerbang, berharap ada mobil mewah yang datang menjemputnya. Namun, berjam-jam berlalu, tidak ada siapapun. Bella sudah menghilang entah kemana mencari mangsa baru, Raka di penjara, dan Maya sudah menutup pintu hatinya rapat-rapat. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Dan bagi mereka, penyesalan itu adalah teman abadi yang akan menemani sisa hidup mereka dalam kesepian. Maya menyesap teh hangatnya di teras rumah yang asri, menatap matahari terbenam yang melukis langit dengan warna keemasan. Ia telah memenangkan perangnya. Bukan dengan teriakan atau kekerasan, tapi dengan kecerdasan dan ketegasan. Ia membuktikan bahwa seorang istri yang diam bukan berarti bodoh, dan seorang wanita yang sabar memiliki batas yang jika dilanggar akan mendatangkan badai yang menghancurkan.